Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Hit Channel. Untuk video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 6 cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar ini kita diminta untuk menuliskan kegiatan atau pekerjaan yang dijelaskan dari gambar. Menjelaskan keahlian atau kegiatan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Untuk gambar pertama, itu gambar tersebut menunjukkan pekerjaan seorang guru. Aku seorang guru. Maka kegiatan yang dilakukan, kegiatan utamaku sehari-hari adalah mendidik murid-murid untuk berkepribadian baik dan mengajari murid-murid berbagai mata pelajaran serta memastikan semua murid memahami apa yang sudah aku terangkan. Untuk gambar yang kedua, yaitu gambar seorang arsitek. Kegiatan utamanya yaitu merancang dan mendesain bentuk bangunan. Berikutnya gambar yang ketiga, kelihatan sekali ya. Gambar seorang dokter hewan. Kegiatan utamanya yaitu menjaga kesehatan hewan dan memeriksa, mendiagnosa penyakit pada hewan kemudian memberinya obat. Selanjutnya gambar pelukis ya, kelihatan. Di situ sedang memegang alat lukis, kemudian juga menggoreskan kuas ke kanvas. Kegiatan utamanya yaitu melukis objek berupa pemandangan alam, wajah seseorang, dan lain sebagainya. Lalu ada gambar, yaitu seorang pilot. Kegiatan utamanya yaitu mengemudikan pesawat terbang untuk mengantarkan penumpang dari satu tempat ke tempat lainnya. Bagaimana denganmu? Kamu pasti juga mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaanmu kelak. Itulah cita-cita. Tuliskan tentang cita-citamu, kegiatan utama serta keahlian yang harus kamu miliki sehubungan dengan cita-cita tersebut. Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Berikut teks yang ditemukan Udin. Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Teks berjudul Cita-citaku tersebut merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra dengan bahasa yang indah dan penuh makna. Ciri-ciri puisi meliputi ada judul, kemudian terdapat bait yang terdiri dari beberapa baris.
Lalu ada keteraturan bunyi vokal. Kemudian puisi juga menggunakan kata-kata yang indah. Perhatikan kembali puisi Cita-Citaku. Bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris, ya. Dari baris pertama, anganku melayang ke masa depan. Berarti ini bunyi vokalnya adalah A. Lalu, aku ingin menjadi seorang guru. Ini memiliki bunyi vokal U. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Ini memiliki bunyi vokal A. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Ini memiliki bunyi vokal U. Nah, pada puisi tersebut terlihat adanya keteraturan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris. Puisi Cita-Citaku terdiri dari 2 bait. Setiap baitnya terdiri dari 4 baris. Selanjutnya, perhatikan baris-baris puisi berikut. Nah, baris-baris puisi tersebut dapat kita buat menjadi 1 bait puisi. Ya, kakak contohkan 1 bait puisi dari baris-baris tersebut, yaitu guru selalu membimbingku. Guru mengajakku untuk maju. Sungguh berjasa guruku. Ku ingin membalas jasamu. Nah, itu contoh susunan bait puisi. Selanjutnya, mari kita baca percakapan antara Lani dan Udin berikut. Apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Menurutku seharusnya bisa, Lani. Asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa, Lani? Betul juga. Aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Benarkah? Apakah cita-citamu, Lani? Aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Wah, hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Ah, Udin, jangan bercanda. Itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Baiklah, Lani. Nah, itu tadi percakapan antara Udin dan Lani. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Apa saja hewan peliharaanmu itu? Bagaimana kamu memelihara hewannya? Amati gambar hewan peliharaan berikut. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu, dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Ayo mencari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Selain bertambah besar saja.
Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Jadi, kesimpulannya, siklus hidup hewan adalah rangkaian proses tahapan hidup yang dilalui oleh hewan mulai dari telur menetas bagi hewan ovipar atau hewan yang bertelur, atau bisa juga mulai dari anak hewan jika hewan tersebut vivipar atau hewan yang melahirkan. Kemudian masa remaja, dewasa, sampai menghasilkan sel kelamin yang siap dibuahi serta menghasilkan keturunan kembali. Hewan dalam perkembangan dan pertumbuhannya memiliki dua jenis siklus hidup, yaitu siklus hidupnya mengalami metamorfosis dan ada pula yang siklus hidupnya tidak mengalami metamorfosis. Hewan yang siklus hidupnya mengalami metamorfosis pun masih dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Untuk bekerja sama dengan orang tua, amatilah hewan-hewan peliharaan di sekitar rumah. Diskusikan bersama dengan orang tua tahapan pertumbuhan yang terjadi pada hewan peliharaan tersebut. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.